Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 82. Siska. Apa masih belum puas jalan-jalannya? Tanya Azam ketika berjalan di mall bersama dengan Erika. Pria itu terlihat sudah mulai lelah ketika mengelilingi mall. Erika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dari tadi ditanyain mau beli apa, nggak ada. Yang ada mutar-mutar aja seperti ini, ucap Azam yang memandang gadis bertubuh mungil yang berjalan di sampingnya. Erika mengangkat kepalanya dan memandang kekasihnya yang memiliki tubuh yang tinggi. Kalau untuk belanja, nggak usah di sini bang. Kita nanti cari tempat belanjaan yang biasa aja, karena harganya murah. Belanja di sini harganya mahal-mahal, ucap Erika yang berbisik. Erika tidak ingin kekasihnya mengeluarkan uang yang sangat banyak, mengingat kekasihnya saat ini belum memiliki pekerjaan. Kenapa dek? Takut abang gak punya uang, ucap Azam sambil tersenyum teramat manis seperti biasanya. Bukannya Ika bilang abang gak ada uang untuk bayar, hanya saja rasanya sayang kalau uangnya dibeli untuk barang-barang dengan harga yang mahal, sedangkan harga yang murah banyak, jadi ya menghemat lebih bagus, ucap Erika yang tersenyum melihatkan deretan giginya yang putih dan juga rapi. Muter-muter gini gak ada yang dibeli, bikin kesel, ucap Azam. Apa abang sudah capek jalan-jalan? Tanya Erika. Udah pegal kaki abang dek, ucap Azam yang memelas. Erika tertawa ketika mendengar jawaban Azam. Ika nggak capek, soalnya udah biasa, jawabannya. Udah biasa apa? Tanya Azam. Udah biasa keliling-keliling mall, nggak pakai belanja, ucap Erika yang tertawa dan menutup mulutnya. Seperti itulah cara Erika dan juga Darlin ketika mereka berjalan-jalan berdua di mall tanpa membeli apa-apa. Bagi mereka, jalan-jalan cuci mata sudah sangat membuat hati mereka puas dan juga senang. Apa kurang kerjaan? Ucap Azam kepada gadis tersebut. Jadi mahasiswa itu harus pintar hemat bang. Bagi kami ke mall itu yang penting bukan shoppingnya, tapi cuci matanya, ucap Erika menjelaskan. Azam hanya sedikit tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Terkadang hobi wanita itu begitu sangat aneh menurutnya. Bang, kalau kita udah capek jalan-jalan dan mutar-mutar, gimana kalau kita duduk makan terus minum es krim, ucap Erika. Jangan lama-lama, coba beli es krim, ucap Azam yang memandang Erika. Erika hanya menanggapi ucapan pria itu dengan tertawa. Azam, suara seseorang yang memanggil namanya. Azam memutar kepalanya dan memandang ke belakang. Ternyata benar ini kamu, ucap wanita yang berlari mendekat ke arah di mana Azam berada. Tanpa ada rasa malu, gadis itu memeluknya. Aku senang kamu datang, aku rindu kamu. Sudah 3 tahun kita tidak berjumpa, ucap gadis itu dengan nada yang begitu sangat riang. Erika yang berdiri di samping kekasihnya tidak terima ada wanita lain yang begitu sangat tidak sopan memeluk kekasihnya di depannya. Erika menarik tas sandang yang melekat di bahu gadis tersebut. Pelukan Siska terlepas ketika seseorang menarik tali tasnya dengan sangat keras. Bahkan tas yang dipakainya putus. Bersyukur, Siska dengan cepat menahan tas itu supaya tidak terjatuh ke lantai. Mengingat isi tas banyak barang-barang yang mudah untuk pecah, seperti ponsel dan juga alat-alat kecantikannya. Tahu sopan saat di depan umum, ucap Erika yang membesarkan matanya. Wajahnya sudah sangat marah menahan rasa emosinya. Azam, ini siapa? Ucap Siska yang memeluk tasnya yang sudah putus. Azam sedikit tersenyum ketika melihat wajah kekasihnya yang mungil. Bila sedang marah, kekasihnya memang begitu sangat berani. Menurut kamu? Ucap Azam memandang Siska. Jangan bilang kalau dia kekasih kamu, ucap Siska.
Azam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Erika diam memandang Azam. Air matanya seakan ingin menetes ketika melihat apa yang dijawab oleh pria yang begitu sangat dicintainya. Azam menarik Erika dan merangkul tubuh mungil kekasihnya. "Ini calon istriku," ucapnya yang tersenyum memandang wajah gadis yang sudah tidak ingin menangis tersebut. Erika tersenyum lebar ketika mendengar pengakuan dari Azam. Erika merasakan debaran di dadanya. Erika merasa sangat senang ketika Azam mengakui bahwa dirinya sebagai calon istri, bukan hanya sebatas kekasih. "Apa kamu sudah ingin menikah?" tanya Siska menatap Azam tanpa berkedip. "Iya, aku sudah berencana untuk menikah," ucap Azam. "Azam, kamu pasti tahu kan kalau aku masih cinta sama kamu," ucap Siska dengan mata yang berkaca-kaca. Azam tersenyum tipis memandangnya. "Tapi aku enggak," jawabnya. "Azam, aku tahu, aku pernah melakukan kesalahan sama kamu, dan aku berulang kali minta maaf agar kamu mau menerima aku lagi. Kita kembali lagi seperti dulu. Kita akan mengulang kembali masa-masa indah kita seperti dulu," ucap Siska penuh harap. "Hubungan kita berakhir karena kamu yang milih laki-laki yang lain. Dan setelah itu, aku sudah tidak ada lagi perasaan apa-apa sama kamu," ucap Azam dengan sangat tegas memandang gadis yang berambut lurus dan panjang dengan tubuh yang langsing. Siska menelan air ludahnya yang terasa begitu amat kering ketika Azam mengingatkan kesalahan yang telah diperbuatnya. "Azam, aku yakin kamu masih cinta sama aku. Kamu ingat waktu kita kuliah," ucapnya sengaja membuat wanita di samping Azam merasa marah. "Waktu kuliah, aku juga sudah katakan sama kamu, aku nggak ada perasaan apa-apa sama kamu sis. Jadi aku minta jangan ganggu aku," ucap Azam. Siska tidak mau terima. Siska masih berusaha untuk mendekati pria yang ada di depannya. Apa yang diperbuat oleh pria itu sungguh membuatnya malu. Siska tidak ingin dia malu di depan umum. Siska memegang tangan Azam. Siska merasa sakit ketika seseorang menarik tangannya ke belakang. Tubuhnya menjauh dari pria itu ketika orang yang menariknya itu dengan kasar sehingga tubuhnya mendarat ke lantai dengan sempurna. "Jangan pernah ganggu calon suamiku," ucap gadis yang terlihat masih sangat muda itu. "Kamu bukan tipe wanita pilihan Azam," ucap Siska berencana ingin menghina Erika. "Jadi menurut kamu, Bang Azam suka sama kamu? Kamu tipe dia," ucap Erika tertawa dengan tatapan mengejek. "Kami menjalin hubungan sejak kuliah," ucap Siska. Erika memajukan bibirnya. "Aku kenal dengan Bang Azam itu sejak aku masih berusia 12 tahun. Jadi tentang itu, tidak perlu kamu ceritakan, aku sudah tahu semua," ucap Erika tersenyum dengan memiringkan sebelah bibirnya. Siska diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Erika. "Sudah bang, ayo kita pergi aja. Lihat kalau orang sudah pada melihat kita. Enggak enak, malu," ucap Erika memegang tangan Azam. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya sayang," jawabnya yang pergi meninggalkan Siska yang masih terduduk di lantai dengan air mata yang bercucuran di pipinya. "Apa aku memang sudah tidak ada tempat lagi di hatimu?" bisiknya di dalam hati ketika melihat Azam yang sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan pria itu tidak mau membantunya untuk berdiri sama sekali. Siska menangis sambil menutup wajahnya menahan rasa malu, rasa sakit, dan juga tangisnya. Chapter 83. Bicara. Azam berjalan sambil memegang tangan Erika. Azam tersenyum tipis saat melihat bagaimana kekasihnya menghadapi mantan pacarnya tersebut. "Kita jadi makan," ucap Azam yang memandang Erika. "Gak usah, Ika sudah gak minat," ucap Erika berusaha menahan marahnya. "Kita cari makan di luar aja," ucap Azam yang mengusap kepala Erika. Erika begitu marah sangat dengan Azam. Azam tidak pernah menceritakan tentang mantan pacarnya yang ternyata satu kuliah dengannya saat Azam menyelesaikan studinya. "Abang gak pernah cerita sama Ika kalau ternyata abang dulu sama kuliah dengan dia,"
ucap Erika yang mengangkat kepalanya ke atas dan memandang wajah Azam. Erika begitu sangat kesal ketika dilihatnya pria itu tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakannya. Azam kesakitan ketika gadis itu mengepalkan tangannya dan mendaratkan kepalan tangan gadis itu di bagian perutnya. "Duh, sakit dek," ucapnya. "Kenapa nggak jujur?" tanya Erika. "Kalau abang jujur, yang ada adik akan langsung datang ke tempat abang," ucapnya menarik hidung gadis tersebut. "Tapi Ika nggak suka abang nggak jujur," ucap Erika. "Abang nggak pernah mau dekat dengan dia. Natalia juga tahu itu," ucapnya. Erika diam memandang Azam. "Oke, untuk sekarang Ika percaya, tapi jangan diulang," ucapnya. "Iya sayang, siap," ucap Azam. Selama berada di rumah tepi pantai, Darlene dan juga Ervan tidak ada henti-hentinya menikmati suasana pantai yang begitu sangat indah. Setelah sholat subuh, Ervan akan membawa istrinya duduk di tepi pantai, menikmati matahari terbit. Pria itu akan bernyanyi dengan gitar yang dimilikinya. Setelah itu, barulah Ervan melakukan olahraga pagi dengan berlari di tepi pantai. Sedangkan istrinya duduk menunggunya sambil terus tersenyum memandang ke arahnya. Ervan juga selalu membawa istrinya ke tempat-tempat wisata yang tidak jauh di areal villanya. Mereka begitu sangat memanfaatkan momen ini. Ervan begitu sangat pandai memberikan rasa hangat, kenyamanan, dan kemesraan untuk istrinya. Segala sesuatu yang dilakukannya menjadi begitu sangat indah bagi istrinya yang masih begitu sangat polos. "Bang," ucap Darlene memanggil suaminya. Darlene duduk di atas tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. "Ya," jawab Ervan yang masih fokus dengan ponsel di tangannya tanpa memandang istrinya. "Bang, Darlene mau bicara," ucap Darlene memandang suaminya. "Iya, abang dengar dek, bicara aja," Ervan berucap tanpa memandang istrinya. Pria itu begitu fokus dengan ponsel yang ada di tangannya. "Bang, tata cara berbicara itu harus memandang lawan bicara," ucap Darlene dengan sangat sopan beritahu suaminya. Ervan diam dan kemudian menatap wajah istrinya. Pria itu memandang wajah istrinya dengan sangat dekat. Pria itu tersenyum tipis di wajahnya. "Ngomong apa?" ucapnya begitu sangat dekat dengan wajah istrinya. "Bang, jangan sedekat ini," ucap Darlene memprotes. Bagaimana mungkin Darlene bisa berbicara bila wajah suaminya begitu sangat dekat dengannya? Senyum tipis di bibir suaminya hanya terlihat sedikit. Namun, Darlene bisa mengetahui bahwa saat ini suaminya sedang mengerjainya. Darlene menggigit bibir bawahnya. "Terima kasih ya sayang, karena sudah mengingatkan abang kalau kita wajib untuk melihat lawan bicara. Ini abang sudah lihat dek, abang lihatnya sudah dekat banget dengan wajah lawan bicara abang. Ternyata lawan bicara abang itu orangnya cantik ya, wajahnya juga imut-imut, hidungnya mancung, matanya juga indah," ucap Ervan tersenyum geli ketika mengeluarkan pujiannya. Wajah Darlene memerah saat mendengar ucapan suaminya. "Tadi katanya mau ngomong, kok nggak jadi ngomong sih sayang?" ucap Ervan yang masih terus menatap wajah istrinya tanpa mau menjauhkan wajahnya. Darlene diam dan kemudian menggelengkan kepalanya. Di posisi seperti ini membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Wajah suaminya begitu dekat dengannya, sehingga nafas suaminya terasa hangat menyapu wajahnya. Darlene berbaring di atas tempat tidur dengan memiringkan tubuhnya bulan arah dengan suaminya. Darlene menarik selimut hingga menutup kebagian seluruh kepalanya. Darlene merasa sangat malu ketika melihat sikap suaminya yang seperti itu dengannya. Darlene, wajahnya sudah bersumerah menahan rasa malunya. "Loh, kenapa kayak gini? Ini namanya nggak sopan dek. Lawan bicara adek belum selesai ngomong, belum selesai bicara, tapi lawan bicara udah ditinggalin gitu aja," ucap Ervan protes. "Darlene nggak jadi ngomong bang," Darlene berucap dengan sangat kesalnya. Bagaimana mungkin ia bisa berbicara bila suaminya dengan sengaja mengejeknya? Ervan berusaha menahan ketawanya ketika melihat sikap istrinya. "Adek," ucap Ervan yang menarik-narik selimut istrinya. Namun istrinya memegang selimut itu dengan sangat erat, sehingga tidak terlepas ketika Ervan menariknya. "Adek," Ervan memanggil istrinya.
Darlin nggak jadi ngomong, Darlin mau tidur aja, ucapnya berencana untuk membatalkan niatnya. Abang penasaran ini dek, ucap Ervan yang masih berusaha untuk bujuk istrinya. Enggak penting juga kok bang, ya mau Darlin katakan ke abang. Darlin berucap dengan posisi tidur yang sama. Sayang, ayo dong ngomong, ucap Ervan. Enggak mau, jawab Darlin. Ervan tersenyum tipis memandang istrinya. Pria itu diam-diam masuk ke dalam selimut dan menutup seluruh tubuhnya hingga kepalanya. Abang mau apa? Tanya Darlin ketika merasakan tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Mau dengerin adik ngomong. Tadi ngobrolnya belum siap sayang, ucap Ervan dan mencium bau istrinya yang terbuka. Darlin hanya diam tanpa menjawab ucapan suaminya. Ervan memutar tubuh istrinya dan menghadap ke arahnya. Adik mau cerita apa? Ucapnya dengan sangat lembut. Ervan sudah tidak menunjukkan sikap bercandanya. Pria itu terlihat begitu sangat serius menatap wajah istrinya. Udah nggak jadi, ya mau Darlin omongin sudah lupa. Masa sih sayang? Ervan berucap sambil mencium-cium dagu istrinya. Darlin hanya memejamkan matanya ketika suaminya sudah mulai merayunya. Apa enggak panas sayang? Ucap Ervan ketika berada dalam selimut tebal tersebut. Panas? Jawab Darlin. Kalau begitu kita keluar ya dari dalam selimut, ucap Ervan menurunkan selimut dan kemudian menjatuhkan selimut itu ke lantai. Darlin tadi mau nanya, habis dari sini apa kita mau langsung pulang ke Jakarta? Tanya Darlin yang masih belum puas dengan masa-masa bulan madunya. Kita akan ke Denpasar dulu, ucap Ervan. Darlin begitu sangat senang ketika mendengar ucapan suaminya. Apa ada lagi yang mau ditanya? Ucap Ervan yang masih menatap wajah istrinya. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Darlin merasa begitu sangat senang karena ternyata masa bulan madunya belum berakhir. Darlin masih bisa menikmati wisata di Denpasar, Bali bersama dengan suaminya. Chapter 84. Kasihan. Bang, Darlin angkat telepon ya, ucap Darlin ketika melihat panggilan yang masuk dari Erika. Ervan memandang istrinya dengan mengerutkan keningnya. Dari siapa? Tanyanya. Erika, jawab Darlin. Ervan menganggukkan kepalanya ketika mendengar siapa yang menghubungi istrinya. Darlin dengan cepat mengangkat sambungan video call dari sahabatnya. Darlin memandang wajah sahabatnya dari layar ponselnya. Darlin, suara teriakan Erika terdengar ngebas ketika memanggil sahabatnya. Erika, Darlin rindu, ucap Darlin yang tersenyum lebar. Bilangnya rindu, tapi buktinya mana? Balas pesan WhatsApp aku aja nggak mau, ucap Erika yang memajukan bibirnya. Bukannya enggak sempat, cuma Darlin sering berdua sama Bang Ervan, ucapnya begitu sangat mengecilkan suaranya. Iya sih, kalau pengantin baru ya seperti itu. Erika yang menyadari bahwa saat sahabatnya sedang menikmati masa bulan madunya. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Tapi nggak ada lebih seru daripada bulan madunya Aisyah. Kita dibawa ke Bali semua. Darlin, bulan madunya sembunyi-sembunyi, cuma berdua, ucap Erika. Darlin hanya tersenyum nyengir ketika mendengar ucapan sahabatnya. Ada apa nelpon? Ucap Darlin. Darlin berucap sambil tersenyum memandang wajah sahabatnya. Darlin tahu bahwa sahabatnya itu menghubunginya karena ada sesuatu hal yang begitu sangat penting yang ingin diceritakannya. Aku kesal, ucap Erika dengan wajahnya yang terlihat marah. Kesal kenapa? Tanya Darlin. Semalam aku itu ke mall sama Bang Azam, ucap Erika tidak melanjutkan ucapannya. Erika harus mengatur tingkat emosinya sebelum melanjutkan pembicaraannya. Terus kenapa? Apa Erika marah sama Bang Azam karena enggak dibelikan boneka? Ucap Darlin gayanya yang terlihat begitu sangat polos ketika bertanya dengan sahabatnya. Boneka? Ucap Erika yang mengerutkan keningnya.
Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. "Sejak kapan aku suka boneka?" ucap Erika. "Oh iya, Darlin lupa. Erika kan lebih suka boneka yang hidup seperti Bang Azam," ucap Darlin yang tertawa lepas. Erika memandang sahabatnya dengan mengerutkan keningnya. "Aku gak nyangka teman aku yang begitu sangat polosnya ternyata bisa berubah setelah menikah," ucapnya yang membuat wajah Darlin memerah. Darlin baru menyadari keberadaan suaminya ketika Darlin diam-diam memandang ke samping. Darlin mengetahui bahwa suami saya ini sedang menatapnya. "Bukan itu alasannya," ucap Erika yang kembali melanjutkan obrolannya. "Terus apa?" tanya Darlin yang seakan tidak ingin melanjutkan pembicaraan tersebut. "Aku ketemu sama mantannya Bang Azam. Itu si Siska," ucap Erika. "Apa terjadi aksi laga semalam?" tanya Darlin yang begitu sangat terlihat sangat antusias. Erika menganggukkan kepalanya. "Tapi sayang, dia cuma pintar merayu dan menggoda, tapi nggak pintar bela diri," ucap Erika. "Pasti seru ya. Jadi semalam diapain dia?" tanya Darlin. "Aku cuma ngasih peringatan ringan. Bang Azam juga ngomong dengan dia tegas banget. Dan aku tahu ternyata bahwa suatu KKN mereka itu satu posko. Bang Azam itu enggak ngomong sama aku. Gimana coba? Aku enggak kesal dan juga marah," ucap Erika yang sudah memajukan bibirnya. "Ya gimana mungkin Bang Azam ngomong? Orang sifat pacarnya kayak gini, emosinya tingkat tinggi," ucap Darlin. Erika tersenyum nyengir dan menggarukkan kepalanya. "Iya juga ya," ucapnya menyadari bagaimana sifatnya. "Terus gimana lagi?" tanya Darlin. "Ya sepertinya dia sangat malu. Dia tetap berusaha untuk merayu Bang Azam. Tapi Bang Azam gak mau. Bang Azam pergi ninggalin dia," ucap Erika yang mengingat bagaimana semalam Siska begitu sangat malu di depan umum. "Untungnya Bang Azam tegas ya," ucap Darlin. "Iya, tapi tetap aja aku kesel karena dia enggak cerita," ucap Erika. "Bang Azam itu udah setia banget sama Erika. Kenapa Erika masih sangsi dengan dia? Lagi pula tidak mesti harus semuanya dia cerita ke Erika, apalagi kalau sudah bersangkutan dengan mantan," ucap Darlin menasihati sahabatnya. "Iya juga," ucap Erika yang kemudian tersenyum. Ervan sejak tadi sibuk dengan layar ponselnya. Namun sebenarnya pria itu tidak sedang fokus dengan layar ponsel yang saat ini dipandangnya. Ervan lebih fokus dengan istrinya yang sedang berbicara melalui sambungan video call. Ervan tidak menyangka bahwa istrinya ternyata pandai memberikan nasihat kepada sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh istrinya sangat benar. Padahal selama ini Ervan menganggap istrinya begitu sangat polos dan juga kekanak-kanakan. "Darlin, aku akan ke Amerika." Erika sangat senang saat menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. "Yang benar?" tanya Darlin. "Iya, Bang Azam ajak aku untuk lihat dia wisuda," ucap Erika dengan wajah berbinar-binar. "Enak ya bisa ke Amerika, Darlin juga mau," ucap Darlin. "Amerika jauh loh, apa Darlin sudah enggak takut naik pesawat?" tanya Erika. Darlin sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya. "Masih belum hilang takutnya," ucapnya. "Kalau begitu sebaiknya jangan ke Amerika dulu. Soalnya Amerika itu sangat jauh. Aku takut nanti kamu sudah pingsan duluan sebelum pesawat mendarat," ucap Erika. Darlin menganggukkan kepalanya. "Kapan berangkatnya?" tanya Darlin. "Lusa aku sudah berangkat," ucap Erika. "Ya sayang ya, Darlin nggak bisa lihat. Soalnya Darlin pulang 3 hari lagi," ucap Darlin. "Iya nggak apa-apa, aku ngerti," ucap Erika. "Darlin sudah dulu ya, ini Bang Azam hubungi aku," ucap Erika ketika mendapat panggilan video call dari Azam. Darlin menganggukkan kepalanya. "Ya, assalamualaikum," ucap Darlin. "Waalaikumsalam," jawab Erika yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. "Apa sudah selesai?" tanya Ervan ketika istrinya sudah mematikan sambungan teleponnya.
Darlene menganggukkan kepalanya. Ervan menarik istrinya semakin dekat dengannya. "Nanti sore kita berangkat," ucap Ervan. "Iya," jawab Darlene. "Kasihannya," ucap Ervan yang memandang wajah istrinya. "Kasihan sih, kasihan bang. Tapi memang dia yang salah. Dia itu selingkuh ninggalin Bang Azam. Makanya kalau jadi cewek itu nggak boleh kayak gitu. Mentang-mentang cantik, terus mau nyakitin hati orang," ucap Darlene menanggapi apa yang diucapkan oleh suaminya. Ervan tersenyum mendengar celotehan istrinya. "Kenapa senyum?" tanya Darlene. "Bukan kasihan sama itu mantannya si Azam," ucap Ervan. "Jadi abang kasihan sama siapa? Sama Bang Azam atau sama Erika? Tapi emang sih kasihan juga dengan Erika. Dia pasti kesal ketemu sama mantannya Bang Azam," ucap Darlene berbicara dengan bibirnya yang maju ke depan. Terlihat bahwa Darlene sangat kesal. "Abang gak kasihan sama Azam juga sama Erika. Yang kasihan itu sama si Darlene," ucapnya yang tersenyum. Darlene sudah begitu sangat hafal senyum jahil suaminya. Darlene mulai merasa ada sesuatu hal yang ingin ditertawakan oleh suaminya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Darlene beranikan diri untuk bertanya, "Kenapa kasihan sama Darlene?" Ervan tertawa lepas ketika mendengar pertanyaan istrinya. Pria itu tertawa dengan sangat keras sambil memegang perutnya yang terasa sakit. Ervan menghentikan ketawanya ketika melihat wajah istrinya yang menatapnya tidak suka kepadanya. "Abang itu kasihan lihat Darlene. Dia pengen jalan-jalan ke Amerika, tapi nggak berani naik pesawat," ucap Ervan yang kembali tertawa. "Abang," ucap Darlene memanggil suaminya dengan nada suara yang tinggi. Suaranya sangat keras dan juga ngebas, membuat Ervan harus menutup telinganya. Ervan tidak ada henti-hentian tertawa ketika istrinya dengan sengaja membuatnya geli. Istrinya menggelitik pinggangnya. "Adek, udah dek, abang jangan digelitik, abang geli," ucap Ervan yang berusaha menahan tangan istrinya. "Kalau gitu jangan ejek lagi," ucap Darlene. "Iya sayang, gak ada ngejek," ucap Ervan yang sudah memegang kedua tangan istrinya dan memeluknya. "Abang mau ngapain?" tanya Darlene ketika wajah suaminya sudah dekat dengannya. "Lanjutkan misi." Ervan tersenyum lebar memandang istrinya. "Bang, kita mau berangkat sore ini. Lihat udah jam berapa," Darlene berucap sambil mengingatkan suaminya. "Mau berangkat malam juga dari sini, siapa yang larang dek?" ucap Ervan yang tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh istrinya. Ervan semakin memeluk tubuh istrinya dan memposisikan istrinya berada di atas tubuhnya. "Enggak capek?" tanya Darlene. "Enggak sayang," ucap Ervan yang mencium bibir istrinya. Darlene sudah tidak bisa berkata apa-apa. Darlene selalu pasrah bila suaminya sudah seperti ini. Darlene memejamkan matanya ketika suaminya memberikan rasa yang tidak bisa diucapkannya dengan kata-kata. Suaminya begitu sangat pandai, membuatnya merasa terbang hingga ke langit ketujuh. Tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Dia hanya memanggil suaminya dan desahan halus yang lolos dari bibirnya.